pada saat pembelajaran pandemi pada saat ini tentunya sangat menghambat untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk terima kasih untuk beberapa dari partisipan yang sudah bergabung. Jadi untuk pembelajaran fisika di pandemi tentunya sangat terganggu sekali ya, apalagi di dalam mata pelajaran saya itu adalah banyak yang terjadi praktek ya. Dan tentunya untuk pembelajaran fisika sendiri dan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang sekiranya itu sangat sulit kalau kita penyampaiannya di dalam secara daring dan web dan lain-lain, tapi tentunya tidak menghambat buat saya atau guru fisika dan lainnya. Jadi saya akan langsung aja memperkenalkan ya mungkin profil dari sekolah saya atau kami tentang mengenai pandemi seperti ini. Jadi kita mengantisipasinya seperti apa, belajar seperti apa. Monggo kita bisa sharing di sini. Nah, ini untuk pembelajaran yang ada di sekolah kami ini ya, kita sebentar akan saya share konten biar bisa mengetahui. Ya, terima kasih dari Ibu Nini Suti yang sudah bergabung. Dan ini ya, jadi ini pembelajaran SMK dari SMK saya. Jadi kita sebagai seorang guru, walaupun di seperti ini juga pasti untuk mengerjakan perangkat pembelajaran juga sama. Seperti ini ada buku 1, 2, 3, dan 4 ini juga setiap tahun pasti kita sudah menyusunnya bersama-sama gitu. Dan selanjutnya dalam masalah ini masalah pembelajaran virtual fisika. Tentunya kita juga sudah dihimbau juga dari puskesmas terdekat kita, yaitu adalah Puskesmas Mojo Agung yang ada di Jombang, Jawa Timur. Kita sudah dihimbau bahwa ada aturan-aturan tertentu untuk bisa melakukan kebiasaan pembelajaran. Misalkan di sini kita juga mengenal adanya zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Nah, di sini juga sangat menentukan sekali berapa persen peserta didik yang harus dimasukkan atau yang diperbolehkan masuk untuk tatap muka. Tapi kita sebagai guru juga harus memperhatikan itu. Jadi kita juga harus siap dengan beberapa konsekuensi yang harus jadi. Misalkan ini juga ada bagaimana kondisinya. Ini kondisi masa transisi sama kebiasaan. Jadi tentunya ada perbedaan sekali, ya. Kemudian yang paling sangat berbeda di sini adalah ini. Ini adalah tempat duduk dan saya yakin di beberapa sekolahan ruangannya tuh banyak sekali yang tidak sesuai juga, seperti sekolahan saya juga ada beberapa sekolah yang tidak sesuai. Itu pun harus juga menyesuaikan tempat duduknya jikapun nanti emang dilakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka atau kemudian atau normalnya. Dan perilaku-perilaku yang harus diterapkan sama dengan yang di lingkungan sekitar, seperti rutin mencuci tangan, hindari kontak fisik, kemudian tutup mulut saat menggunakan masker, ya seperti itu. Kemudian juga ini ada perihal untuk masalah kantin, ekstra, kegiatan lain juga sangat menyesuaikan. Jadi kita tentunya kegiatan-kegiatan siswa atau peserta didik kami yang sekiranya tidak bisa dilakukan secara bergombolan atau tidak diperbolehkan, berarti kita juga harus mensiasati bagaimana caranya tetap kantin ada tapi tidak terlalu banyak anak. Ya tentunya anak-anak harus bawa bekal dari rumah. Pemantauan juga misalkan kalau ada gejala-gejala seperti ini dari gambar ini, kita sebagai guru juga dihimbau oleh puskesmas langsung aja dibawa ke puskesmas atau dibawa pulang, jadi tidak boleh dirawat di sekolahan. Sebelum berangkat juga banyak aturannya, kita juga harus mengecek suhu badannya anak-anak, kemudian kita juga mengecek apakah menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Itu pun sebenarnya hal-hal yang sudah harus kita tanamkan ke anak-anak
dalam kondisi seperti ini, dan juga di sisi lainnya untuk kebaikannya bahwa kita juga bisa memberikan anak untuk materi kebersihannya juga anak-anak. Jadi sangat banyak sekali ya untuk apa ini aktivitas yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga selama pandemi. Jadi tentunya sangat merubah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya itu bisa dilakukan seperti biasa, tapi tidak bisa. Ini juga harus kita lakukan juga dan bisa diberikan edukasi secara apa ya, secara kontinu. Itu bisa dilakukan dari gurunya maupun dari di ruang kelasnya. Jadi untuk materi pembelajaran kita juga seperti ini kalau di sekolah kami ya, ada seperti ini jadwalnya. Kemudian kalau kita lihat ini ya, ini ternyata kalau di sekolah kami kita melakukan pembelajaran secara virtual dengan Facebook karena memang kita masih pakai Facebook karena banyak sekali peserta didik kami yang kalau menggunakan aplikasi lain tuh sangat kesulitan, dan terutama bagi peserta didik kami yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan, itu pun mereka sangat kesulitan. Makanya kita mencari alternatif yang sekiranya anak-anak bisa menjangkaunya atau bisa memahaminya. Makanya kita tetap menggunakan Facebook seperti ini. Nanti ada videonya, nanti ada saya pembelajaran juga. Nah, ini juga ada pembelajarannya seperti ini. Ini ada apa tugasnya, kemudian ini ada chatting di WA, nanti tugasnya untuk tanya jawabnya. Ini adalah tugas dari anak-anak. Dan tentunya di sekolah kami dari kesimpulan itu ada kebijakannya adalah kita menggunakan aplikasi Facebook, kemudian pembelajaran video pembelajaran harus variatif, komunikatif, kemudian ada formatnya juga, dan video pembelajarannya kita batasi dengan sedikit tapi menarik. Itu intinya dari semuanya. Jadi kalau kita sebagai guru fisika ya tetap kita melakukan pembelajaran ya dengan apa yang sudah ada yang kita lakukan. Ya mungkin ada pertanyaan juga dari yang lainnya, atau mungkin ada sharing atau dari sekolahannya itu seperti apa, monggo kita bisa melakukan sharing juga.